diri kita, kita menyadari, kita harus sadar ya, penempatan diri saudara di tengah-tengah dunia ini itu sangat penting. Engkau harus bisa menunjukkan bahwa engkau adalah anak Tuhan di tengah-tengah anak-anak dunia ini. Engkau harus bisa menunjukkan, menyatakan bahwa engkau adalah hamba-hambanya di tengah hamba-hamba dunia ini. Itulah sebabnya yang menjadi fokus kita dalam retreat ini adalah bagaimana hidup kita berproduksi. Ternyata berproduksi itu ya kita bisa melihat ada dua bagian. Kalau kita melakukannya dalam posisi kita sebagai anak, kita lakukan itu karena kita melakukannya untuk Bapa kita. Ya, posisi kita sebagai hamba, kita melakukannya karena posisi kita sebagai hamba dan kita memiliki Tuhan. Jadi, kalaupun kita harus mengalami berbagai macam gelombang dalam hidup ini, itu tidak menjadi masalah karena kita tahu posisi kita sebagai anaknya. Apapun resesi ekonomi, ya, karena memang kita akan masuk masa-masa resesi di akhir-akhir ini. Dunia akan resetting, akan di-reset, ya, mata uang akan berubah-ubah, nilai dolar, euro, semuanya akan berubah-ubah, sebentar di bawah, sebentar naik. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang settle. Sampai nanti akan ada satu mata uang yang diakui di seluruh dunia. Ya, tapi saya yakin karena kita tahu hidup kita sebagai anaknya, hidup kita sebagai hamba-hambanya, kita tidak perlu takut menghadapi keadaan-keadaan yang akan terjadi di depan. Karena kita tahu hidup kita berproduksi, hidup kita menghasilkan. Ya. Nah, saudara, coba kita lihat, perhatikan Mazmur 68 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Oke. 7, ini yang ke-6, ini yang kemarin. Oke. Ya, itu sebabnya Mazmur 68 ini, saudara, kalau saya ingat, ini saya dapat, ya, sebelum Pak Riki minta tema, saya dapat pada satu renungan pagi, lalu Tuhan suruh saya membuka rahasia-rahasianya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena setiap ayat firman Tuhan itu bisa 1000 pengertian, 1.000.000 pengertian pada ayat yang sama. Itulah sebabnya kekayaan firman Tuhan luar biasa. Dan ketika Tuhan kasih Mazmur 68 ini, saya diingatkan Tuhan tentang ayat yang ke-7 ini. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Haleluya. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, God placed lonely people in family. Perhatikan itu. God placed lonely people in family. Makanya dari mulai hari pertama saya sudah ingatkan, gereja adalah keluarga. Gereja adalah the family of God. Amen. Ya. This is my home. Coba katakan, this is my home. This is my home. Haleluya. Ya. Amen. This is my home. Ya, karena kita di sini adalah family. Ini yang saya mau bawa kita pada hari ini. Sesuai dalam bahasa Indonesianya itu dikatakan bahwa ia mengeluarkan orang-orang tahanan. He lead prisoner out of prison into productive life. He lead prisoner of prison into productive life. Nah, ketika kita digambarkan oleh firman Tuhan, sebetulnya the prisoner itu adalah saudara dan saya. Kita itu sebenarnya gambaran orang-orang yang telah dibebaskan dari penjara dosa, yaitu penjara kematian yang kekal. Ingat itu, jangan lupa. Kita tuh tadinya semua kita yang di sini tidak terkecuali. Sekaya apapun engkau, sehebat apapun kita, ya kita ini tadinya adalah orang-orang yang terpenjara. Ya, kita itu orang-orang prisoner. Ada yang pernah masuk
penjara di sini? Haleluya. Lo jangan ketawa, ini serius. Besuk aja. Besuk orang dalam penjara. Tapi belum ada yang masuk ke penjara. Mau masuk? Langsung Hah? ke Kak. Hah? Bersihin. Bersihin. Bersihin itu kamar penjara. Iya, penjara. Di- Tapi kalau untuk tinggal masih belum pernah ya? Belum, jangan sampai Pak. Ada yang mau? Nggak mau. Nggak mau. Tidak ada satupun kita yang mau. Tapi tanpa sadar sebelum Yesus yang hari ini telah bangkit, kita itu adalah orang-orang terpenjara. Dan tidak hanya terpenjara pada hukuman 10 tahun, 20 tahun, tapi seumur hidup. Saudara ngerti nggak arti definisi seumur hidup? Maksudnya adalah bukan ketika engkau telah mencapai umur 40 tahun misalnya baru engkau bebas. Tidak. Selama engkau hidup, engkau dalam penjara itu. Itulah artinya seumur hidup. Mungkin saudara tidak tahu kalau saya pernah tinggal dalam penjara. Saya bukan orang baik, saudara. Iya. Saya pernah tinggal dalam penjara. Mungkin nama saya masih ada saat ini, pernah tinggal di lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat di Sukabumi. Makanya saya bagikan ini bukan sebagai seorang pengkhotbah, saudara. Seorang pengkhotbah belum tentu mengalami apa yang dia khotbahkan. Makanya Tuhan tidak pernah panggil kita sebagai seorang pengkhotbah. Tidak ada ayatnya itu. Jadilah engkau seorang pengkhotbah. Tuhan katakan jadilah engkau saksiku. Saksi artinya kita mengalami, kita melihat, kita mendengar, kita berada di tempat pada waktu kejadian. Itulah saksi. Saya pernah tinggal di lembaga pemasyarakatan Sukabumi selama 6 bulan. Waktu itu kami kejar-kejaran dengan polisi. Karena di dalam mobil saya begitu takut karena dalam mobil saya itu ada drug. Dan polisi tidak sanggup untuk menangkap kami karena mobil saya lebih kencang. Saya yang driver saat itu. Saya dengan teman-teman saya, kami semua mahasiswa. Masuk koran, saudara. Tahun 1983. Saya ke Amerika 1987. Dan di Amerika saya menerima Yesus. Di dalam hukuman itu yang saya terima, sepertinya saya tidak menerimanya. Saya berusaha seperti berontak. Saya minta, waktu itu ayah saya masih di kepala bagian Badan Kesehatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi semua obat-obatan, alat hospital, semuanya yang mau masuk ABRI dari swasta, dari manapun, dari dalam dan luar negeri harus lewat ayah saya. Jadi posisi ayah saya sangat bagus. Saya minta dekengan dia, ya papi ampuni aku, ya maafkan aku. Karena pada akhirnya setelah kami kejar-kejaran, polisi menembak langsung ke mobil saya. Jadi mobil saya itu bolong-bolong, saudara. Ya, peluru. Teman saya satu kena dan dia meninggal. Waktu saya lihat dia kena, dia bilang, "Tok, gue kena, Tok," katanya. Tapi saya tidak mau tetap berhenti. Itu pada malam hari di Jalan Raya Sukabumi itu. Saya tidak mau berhenti, saya tetap terus tancap gas. Saya ingin jangan sampai ketangkap. Intinya saya ingin bisa bebas. Tapi akhirnya ada maksud Tuhan. Saya percaya hari ini mobil itu mogok karena kehabisan bensin. Itulah yang membuat kami ketangkap. Itu pun ketangkapnya kami masih coba lari lagi. Kami naik sebuah truk menuju rumah sakit. Karena saya bilang kita harus bawa dia, teman kami ini, ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, langsung ke ICU atau darurat.
kami letakkan teman kami di sana. Dokter lihat ini sudah benar dan ternyata teman kami sudah meninggal. Masing-masing kami ketakutan dan kami lari dari rumah sakit itu menuju terminal bus. Kami naik bus pada malam hari itu. Dan bus kira-kira berjalan tidak sampai 40 ke 30 menit, ya, setengah jam, tiba-tiba bus itu diberhentikan, polisi masuk, kami ketangkap semuanya. Itulah awal saya masuk di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi. Di situ saya ingat ada pendeta yang melayani. Ya, di situ saya dengar firman Tuhan. Tapi belum bertobat. Itulah sebabnya pertobatan itu bukannya kita dengar firman Tuhan, tapi ada